Baik, jadi kali ini saya akan membawakan materi mengenai pekabaran Injil dan gereja di Jakarta dan Jawa Barat sejak tahun 1870-an. Nah, teman-teman, pekabaran Injil di Batavia dilakukan oleh Pendeta Eking dan beberapa utusan lembaga-lembaga Zendeling. Tetapi teman-teman, di dalam penyebaran Injil di Jakarta ini bertolak belakang dengan karya Mr. Anting dan Kangue. Pekerjaan rohani yang dilakukan oleh orang GPI sendiri sebenarnya hanya terbatas pada orang yang sudah beragama Kristen atau orang Eropa saja. Nah, dalam hal ini orang-orang Indonesia memilih masuk Katolik karena mereka merasa tidak cocok dengan para pendeta penyebar Injil Kristen ini. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pekabaran Injil oleh NZV di kalangan orang-orang Tionghoa. Nah, mereka melakukan pekabaran dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar karena NCV sendiri tidak memiliki sarana untuk menjalankan pekabaran Injil pada kalangan Tionghoa Singke yang dimana bahasa pergaulannya adalah bahasa Tionghoa. Nah, maka orang-orang Tionghoa yang sudah masuk Kristen digabungkan ke NZV bersama dengan orang Kristen Sunda untuk menjadi satu jemaat campuran. Nah, teman-teman, sejak tahun 1926 dibuat sebuah tujuan agar semua jemaat etnis Tionghoa digabungkan menjadi satu gereja dan menyebarkan sendiri Injil di lingkungan orang Tionghoa. Sehingga pada tahun 1927 didirikanlah Bon Kristen Tionghoa, tetapi Bon ini tidak bertahan lama sehingga pada tahun 1938 dibentuklah badan yang meliputi orang Kristen Tionghoa Peranakan di Jawa Barat yang bersedia bekerja sama dengan NZV, yaitu Tionghoa Ki Tokau Hue, Hue Jawa Barat, yang artinya Gereja Kristen Tionghoa Klastis Jawa Barat, dengan tanggal dibentuknya yaitu 4 November tahun 1940. Nah, teman-teman, pada abad ke-19, NZV ini dia baru saja memisahkan diri dari organisasi induknya yaitu NZK. Nah, mereka pindah ke barat atas permintaan tokoh-tokoh agama seperti Pendeta King dan lain-lain. Nah, teman-teman, di Jawa ini mereka tetap beroperasi di wilayah tersebut meskipun ada perlawanan dari pemerintah Belanda dan beberapa perwakilan GPI yang enggan beroperasi di kalangan penduduk Sunda setempat karena takut akan konflik sosial. Nah, teman-teman, hingga pada tahun 1934, para pekerja Indonesia terus bekerja sebagai asisten Sanhedrin, namun ada juga upaya untuk menabiskan guru Injil menjadi pendeta. Nah, teman-teman, upaya misi NZV di Jawa Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dapat disimpulkan bahwa mereka menghadapi banyak tantangan dan hasilnya kurang memuaskan. Nah, pada akhirnya mereka mempertimbangkan untuk membatalkan operasinya di Jawa Barat. Pekabaran Injil gereja-gereja di Jawa Tengah sejak tahun 1870-an. Salah satu yang menjadi alasan mengapa gereja-gereja di Jawa terpecah menjadi GKJ, GKJW, dan juga GKJTU karena pada masa revolusi fisik banyak warga jemaat Perapatan Agung yang menguasai ke wilayah Republik yang merupakan daerah GKJ. Sementara itu, tentara Belanda yang menduduki daerah Jawa Utara menyita gedung-gedung gereja dan tanah milik gereja yang telah diambil oleh Jepang. Dalam melayani orang Kristen di kota-kota Jawa Tengah, pendeta-pendeta Belanda meminta bantuan dari GKJ, dan gedung-gedung tersebut diserahkan kembali kepada gereja untuk pelayanan itu. Dan pada tahun 1949, GKJTU yang merasa lemah-lemah dan kekurangan pemimpin yang pandai dan melarat itu bergabung dengan GKJ yang tampak oleh pihak GKJTU sebagai
kuat-kuat dan pandai-pandai, dan juga kaya. Perkembangan Sadrak yang begitu pesat menyebarkan Injil di Jawa, ia memiliki konsep kemandirian dan juga memiliki metode penyebaran Injil dengan pendekatan budaya dan pemahaman masyarakat sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat setempat. Tetapi pada saat itu Sendeling menganggap bahwa Sadra membawa pengajaran yang sesat. Gereja Kristen Jawa Tengah atau GKI berdiri pada tahun 1947 di Semarang. GKI Jawa Tengah kemudian berkembang dan memiliki jemaat di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Penyebaran gereja Kristen atau GKI di tengah masyarakat itu melibatkan pendirian jemaat-jemaat di berbagai kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Proses penyebaran ini dapat melibatkan misi gereja, yaitu kegiatan keagamaan serta pertumbuhan alami jemaat GKI. Jemaat GKI biasanya membangun kehadiran melalui pelayanan keagamaan, pendidikan, dan juga keterlibatan dalam kegiatan sosial di masyarakat setempat. Dan dengan seiring berjalannya waktu, jemaat-jemaat GKI bertumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pada tahun 1925, di CV, Sendeling menganggap masyarakat Morgorejo sudah cukup dewasa untuk mandiri dan di bawah kepemimpinan pendeta Jawa. Komunitas lainnya masih berada di bawah yurisdiksi Serdin dan Margorejo belum merdeka. Namun pada tahun 1940, akibat serangan Jerman ke Belanda, beberapa personel di ZV yang berkewarganegaraan Jerman ditawan. Peristiwa inilah yang mendorong para pemimpin Kristen untuk mendewasakan gereja dengan cepat. Pada tanggal 30 Mei 1940, jemaah bermusyawarah dan didirikanlah Injil Patunggilan Pasamuan Kristen Tata Karesidenan Pati Kudus Jepara atau Persekutuan Umat Kristiani berdasarkan Alkitab, mengikuti pola kongregasionalis Monite. 5 pendeta baru juga ditabiskan di tahun ini. Pada tahun 1942, tidak ada pemerintahan yang tertib pada minggu-minggu antara penarikan pasukan Belanda dan juga invasi Jepang, menyebabkan krisis yang lebih serius. Pekabaran Injil dan Gereja di Jawa Timur dan Bali sejak tahun 1870-an. Melalui sejarah Gereja Jawa Timur, para janda mengabarkan Injil keselamatan kepada orang kafir. Hal ini terlibat dari usaha yang dilakukan Kolem dengan membuka tanah dan membagikan kepada masyarakat dengan menunjukkan kasih dan besar terhadap sesama, dan di samping itu juga memberikan keselamatan kepada warga pribumi. Sejarah gereja di Jawa Timur sebelumnya sudah masuk dibawa oleh bangsa Portugis, namun telah mengalami berbagai hambatan. Namun kekristenan juga di bawah VOC masih belum berkembang karena berbagai alasan. Perkembangan kekristenan mulai dikembangkan oleh perseorangan yang memberikan hatinya untuk melayani dengan menggunakan metode pendekatan ke desa-desa, di mana lembaga NJG diizinkan untuk melayani, maka semakin perkembangan perluasan kekristenan. Dari hasil pekabaran Injil, NJG
menghasilkan sebuah gereja yaitu GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan, dan semakin berkembang mencapai kemandirian pada tahun 1931. Pengaruh dari Jending dan orang Kristen Jawa adalah hasil perkembangan selanjutnya. Daripada Jending meyakini bahwa semakin orang Kristen makin bersifat formalistis mengenai organisasi gereja, sebaiknya mereka mendesak Jending sehingga dasar. Pada tahun 1923, Jemaat Mojowarno berdiri sendiri. Pemikiran yang baru lagi mengutamakan unsur pendidikan, di mana yang mengakui jemaat sebagai milik Kristus, sehingga penghasilan Sekolah Teologi Wali Wijayta di Malang. Sikap yang baru terhadap berbagai bidang membawa kemandirian Gereja Kristen Jawa Timur. Diadakan konferensi Jending dan bersama wakil jemaat untuk merancang tata gereja. Konferensi ini mendapat Kramer yang mendesak dan mereka untuk berdiri sendiri. Maka pada tanggal 11 Desember 1931 berkumpullah Majelis Agung Gereja Kristen Jawitan atau GKJW, diketuai oleh Injil W.J. Natier, dibuka oleh Pendeta Jemaat Mojowarno. Oleh karena itu GKJW tidak lagi berada di bawah perwalian Jending, tapi para Jending menjadi guru kadiwasaan atau TH Van den NJ Weitens. Sejarah gereja di Indonesia tahun 1860-an sekarang. Jakarta, BPK Gunung Mulia 2019. Usaha pekabaran Injil dan memperluas begitu nyata sehingga meningkatkan anggota jemaat pada tahun 1940. Pada tanggal 6 Agustus juga diperingati berbagai hari kebangunan dalam konteks memperingati penjajahan Jepang tahun 1941 sampai 1945 yang mengakibatkan GKJW mengalami keterpurukan. Pada tahun 1930 sampai 1940, Bali termasuk daerah yang paling lama ditutup oleh Injil. Pada abad ke-19 merupakan topeng pertahanan dari agama Hindu yang telah diusir dari Jawa. Agama Hindu yang tertanam kuat masyarakat Bali karena agama itu makin berjalan dengan adat seperti agama Islam. Tahun 1860-an belum ada orang melakukan pekabaran Injil di Bali, tetapi sudah sejak tahun 1596 orang Belanda telah menjalin hubungan dengan Bali dengan perdagangan budak. Heumarnius mendesak VOC untuk melakukan pekabaran Injil di Bali. Pada tahun 1864 UZP menangani penyiaran agama Kristen di Bali. Namun selama 17 tahun di Bali hanya ada satu yang dibaptis pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1881 utusan Injil dibunuh. Di antara 3 kasus pembunuhan seorang Jending di Hindia Belanda, pembunuhan tersebut dilakukan oleh salah satu anak buahnya sendiri karena nekat untuk menolong perasaan yang putus asa. Akibat peristiwa itu, pemerintah Belanda melarang kegiatan pekabaran Injil. Pada tahun 1929, Injil masuk di Bali dengan tidak terduga oleh seorang penginjil Cina yang bernama Tras Kampuk, yang kemudian menyebut dirinya Sang Tohang untuk pengabaran Injil di
kalangan terbatas orang-orang Tionghoa di Bali. NI Kadek Supri, upaya pengabaran Injil dan faktor penyebab konferensi agama dari Hindu ke Kristen Protestan di Kabupaten Bandung, Bali. Beberapa tahun sebelumnya, guru dari Jawa datang untuk membawa kebanitan di Bali. Tesang telah diusir oleh pemerintah dan orang menduga bahwa Tesang adalah penggantinya. Pada tanggal 11 November 1931, 12 orang Bali dibakar